Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Jafas Ganendra dari kelas 2403 dengan NIM 103062400070. Hari ini saya akan mengimplementasikan paradigma struktur orientasi sistem informasi tentang penjualan snack. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang pengelolaan data penjualan pada toko snack. Hal ini menyebabkan banyak permasalahan seperti ketidakefisienan waktu dalam pencatatan transaksi, resiko kehilangan data penjualan, kesulitan dalam membuat laporan secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sistem informasi yang terstruktur, mudah digunakan, dan mampu mengoptimisasi seluruh proses penjualan. Tujuan sistem ini adalah untuk membantu pemilik toko dalam mengolah data produk, mengurangi pekerjaan manual dan minimalisir kesalahan perhitungan. Ketiga yaitu adalah menyediakan laporan penjualan secara otomatis dan teratur, meningkatkan efisiensi dan ketelitian dalam kegiatan administrasi penjualan. Nah, deskripsi singkat sistem. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan kegiatan penjualan snack melalui proses input data produk snack, yaitu admin dapat menambahkan atau mengubah, menghapus produk. Nah, transaksi penjualan, kasir memasukkan data pembelian pelanggan, sistem menghitung total otomatis. Dan yang ketiga ada laporan penjualan, yaitu sistem menghasilkan laporan berdasarkan periode tertentu. Nah, semuanya tersimpan di basis data terpusat sehingga proses pengelolaan menjadi cepat, aman, dan efisien. Selanjutnya ada proses utama sistem pengelolaan data snack, yaitu pertama ada pengelolaan data snack, kedua itu admin mengatur data produk dari ID, nama, kategori, harga, dan stok. Dan ketiga ada transaksi penjualan, empat ada kasir mencatat transaksi, sistem menghitung total harga dan mencetak nota. Yang kelima adalah pembuatan dan pengelolaan laporan. Nah, yang keenam di sini ada sistem menyusun laporan penjualan secara otomatis untuk admin dan pemilik toko. Nah, selanjutnya di sini ada entitas dalam sistem. Entitasnya yaitu pertama ada snack dengan deskripsi menyimpan data produk yang dijual, yaitu ID, nama, harga, dan toko. Pelanggan menyimpan, yang kedua ada pelanggan menyimpan informasi pembeli dan riwayat transaksi. Dan yang ketiga ada menyimpan aktivitas penjualan yang dilakukan oleh kasir. Yang keempat ada admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan laporan. Hubungan antar entitas sistem yang terintegrasi dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada konteks diagram DFD saya yang level 0. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu admin ke sistem dulu. Prosesnya dimulai dari admin ke sistem, memasukkan data baru, mengubah harga atau memperbarui stok ke dalam sistem. Data ini disimpan dan digunakan oleh sistem sebagai basis informasi produk dan stok. Nah, yang kedua yaitu sistem ke kasir. Kasir mendapatkan informasi produk dan stok dari sistem. Nah, lalu saat pelanggan ingin membeli snack, kasir dapat melihat produk yang tersedia serta harganya. Nah, yang ketiga yaitu pelanggan, kasir, lalu sistem. Pelanggan melakukan pembelian snack kepada kasir. Nah,
kasir akan mencatat transaksi tersebut yang berisi nama produk pastinya, jumlah pembelian, dan total pembayaran. Nah, data transaksi ini masuk ke dalam database penjualan di sistem. Nah, yang keempat yaitu ada sistem ke pelanggan. Nah, setelah transaksi disimpan, pastinya sistem menghasilkan nota atau bukti transaksi yang diberikan kasir kepada pelanggan sebagai bukti pembelian. Lalu yang terakhir, kita ke sistem, lalu ke admin dan manajer atau pemilik toko. Berdasarkan transaksi yang terkumpul, sistem menghasilkan laporan penjualan untuk admin. Yang pertama, laporan digunakan agar memperbarui data slot. Nah, yang kedua itu untuk manajer atau pemilik toko. Laporan disajikan secara berkala. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada DFD level 1-nya. Nah, ini dia gambarnya. Baik. Nah, yang pertama itu adalah pengelolaan data snack-nya itu alurnya itu admin mengirimkan data snack baru dengan perubahan harga atau perbaruan stok ke sistem. Nah, sistem menjalankan proses 1.0 data pengelolaan data snack lalu menyimpan hasil ke D1 data snack. Nah, data yang tersimpan digunakan untuk memberikan informasi produk dan stok kepada kasir agar kasir tahu snack mana yang tersedia. Nah, lalu yang proses keduanya itu transaksi penjualan, yaitu kasir dan pelanggan. Nah, kasir menggunakan data dari D1 data snack untuk mencatat pembelian dari pelanggan. Nah, kasir masukkan data transaksi penjualan. Nah, proses 2.0 ini menghasilkan nota pembelian yang diberikan kepada pelanggan. Data transaksi penjualan yang tersimpan di D2 data transaksi. Nah, dan proses yang terakhir yaitu adalah pembuatan dan pengelompokan laporan. Laku utamanya itu di sini ada admin dan manajer toko lagi. Alurnya itu adalah sistem mengambil data dari D2 transaksi untuk diolah menjadi laporan. Hasil laporan disimpan ke D3, laporan untuk arsip. Lalu laporan penjualan kemudian dikirim ke manajer pemilik toko lalu untuk mengetahui hasil penjualan berkala. Nah, admin itu selanjutnya itu untuk evaluasi dan pembaruan data snack. Baik. Selanjutnya di sini adalah proses specification atau P-spec. Dengan proses yang pertama adalah pengolahan data snack. Proses ini menangani semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi produk snack di dalam sistem. Tujuannya yaitu memastikan bahwa seluruh data produk seperti nama, harga, kategori, dan stok selalu akurat serta diperbarui. Nah, input yang pertama itu adalah detail produk yang dimasukkan oleh administrator meliputi nama, kategori, harga, dan anggota. Deskripsi prosesnya itu ada admin memasukkan atau memperbarui data produk melalui antarmuka sistem. Lalu sistem melakukan validasi terhadap setiap entry untuk memastikan tidak ada kolom kosong atau ID produk yang duplikat. Nah, data yang telah divalidasi akan disimpan ke dalam data store snack untuk digunakan pada transaksi penjualan berikutnya. Nah, setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan pesan konfirmasi kepada admin. Outputnya itu ada data snack yang telah diperoleh ditampilkan kepada admin dan konfirmasi bahwa data produk berhasil dimodifikasi. Nah, itu proses pertama. Ada proses keduanya.
Proses keduanya yaitu ada transaksi penjualannya. Nah, tujuannya itu untuk mengoptimasi perhitungan dan pencatatan perjualan agar dapat meminimalkan kesalahan manual serta mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Yaitu input yang pertama yaitu ada detail pembelian dari kasir, jumlah, dan metode pembayaran. Nah, informasi harga produk yang diambil data store snack juga ada di bagian input. Nah, deskripsi prosesnya itu adalah kasir memilih produk yang dibeli oleh pelanggan dan memasukkan jumlah pembelian. Nah, sistem secara otomatis mengambil data harga terbaru dari database yang menghitung total pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem menyimpan data snack ke data store transaksi. Yang keempat yaitu ada sistem yang kemudian menghasilkan dan mencetak nota pembelian dalam bentuk digital atau cetak kertas untuk pelanggan. Outputnya itu ada nota atau bukti transaksi yang ditampilkan atau dicetak. Nah, dan juga ada data transaksi yang tersimpan di basis data untuk keperluan pelaporan. Nah, itu yang kedua. Di sini ada juga yang ketiga, yaitu pembuatan dan pengelolaan laporan. Ini bagian selanjutnya atau bisa dibilang terakhir. Nah, proses ini bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan data penjualan ke dalam bentuk laporan yang terstruktur. Nah, inputnya yaitu adalah data transaksi dari data store transaksi dan data produk dari data store snack. Nah, deskripsi prosesnya yaitu ada sistem mengambil seluruh data penjualan dalam periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada data tersebut kemudian dikelompokkan dan dirangkum berdasarkan kategori produk, total penjualan, serta frekuensi pembelian. Sistem menghasilkan dalam produk tabel atau grafik. Laporan dapat ditampilkan di layar, diekspor, atau dicetak untuk keperluan evaluasi manajerial. Nah, outputnya itu ada laporan penjualan terstruktur dan informasi penting mengenai produk terlaris dan tren pendapatan toko. Nah, selanjutnya di sini ada tabel Entity Relationship Diagram atau ERD, bisa dilihat. Nah, akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada entitas admin, fungsi mengelola sistem dan mencatat dan membuat laporan. Atributnya itu ada ID admin, nama admin, username, password. Dah itu. Relasinya itu satu, admin dapat mencatat banyak transaksi. Lalu relasi one to many. Itu. Nah, yang kedua ada pelanggan atau entitas pelanggan lah, sama aja sih. Fungsinya menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pembelian. Atributnya yaitu ada ID pelanggan. Nah, lalu ada nama pelanggan, kontak, dan alamat. Relasinya satu, pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Lalu ini relasinya termasuk one to many. Nah, dan ketiga di sini ada entitas transport. Fungsinya untuk menjadi pusat kegiatan penjualan snack dengan atribut ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran, ID admin, terus ID pelanggan. Nah, relasinya yaitu adalah setiap transaksi dicatat oleh satu admin dan dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, satu transaksi dapat memiliki banyak
banyak transaksi. Dan itu saja. Dan yang keempat di sini ada entitas snack. Fungsinya untuk menyimpan data produk snack yang tersedia di toko yang dengan atribut ID snack, terus ada nama snack, kategori, harga stok. Nah, relasinya itu satu snack dapat muncul dalam banyak letak transaksi. Nah, relasi ini bisa disebut dengan one to many juga. Iya. Itu yang keempat ya. Bukan yang terakhir, maaf. Yang kelima di sini juga ada entitas data transaksi. Fungsinya untuk menghubung antar entitas transaksi snack karena dalam satu snack transaksi bisa terdapat lebih dari satu produk. Atributnya itu ID detail, ID transaksi, ID snack, jumlah beli, dan subtotal. Banyak detail transaksi yang terkait dengan satu transaksi dan satu snack. Nah, cara implementasi sistemnya itu adalah tahap implementasinya. Yang pertama adalah manajemen snack dengan grup data produk, validasi input. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen pelanggan untuk penambahan data pembaruan dan data pelanggan. Nah, transaksi dan laporan ini yang terakhir, yaitu perhitungan otomatis total harga dan pembuatan laporan periodik. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah sistem informasi penjualan snack berhasil diimplementasikan dengan paradigma terstruktur. Sistem mampu mengoptimisasi kegiatan penjualan secara efisien dan akurat, dan penerapan konsep DFD dan PSPEC memudahkan pemahaman dan pengembangan sistem. Sistem dapat menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau desktop di masa depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Kalis. Saya dengan NIM 1030624050. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah bagaimana sistem membantu mengurangi kesalahan perhitungan? Terima kasih. Untuk jawaban pertama tadi, yaitu adalah sistem otomatis menghitung total harga setiap transaksi. Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul Trimiabi dengan NIM 103062400051. Izin bertanya, apa yang terjadi setelah admin berhasil memperbarui data produk? Makasih. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi akan saya jawab. Muncul pesan konfirmasi dan daftar produk diperbarui. Selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.